Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita banyak sekali kesempatan, banyak sekali waktu luang. Kita katakan waktu luang karena kita belum ada kesibukan yang sangat sibuk gitu ya. Antum masih muda, antum masih belum punya tanggungan kewajiban ngurus istri, ngurus anak. Hanya di sini belajar. Antum diamanahi oleh orang tua untuk belajar, ya sudah belajar, sudah itu aja tanggung jawab antum. Maka itu sebuah amanah, sekaligus juga nikmat, sekaligus juga apa? Sekaligus juga bumerang bagi kita kalau seandainya kita tidak melaksanakan amanah tersebut yang dibebankan oleh orang tua kepada kita. Sudah capek-capek, nanti antum merasakan ya, ketika sudah menjadi orang tua, capek kerja menyekolahkan anak, tapi anaknya di sekolah malah ya tidak serius ya, atau hanya main-main saja di rumah, tidak fokus belajar. Fokus belajar cuma berapa sih? 3 tahun kan? 3 tahun itu enggak lama ya, sebentar itu, cepat rasanya. Tahu-tahu ini kan sudah di penghujung semester, berapa pekan lagi antum sudah PAS atau PAT, terus masuk ke jenjang berikutnya, yang kelas 10 naik kelas 11, 11 naik kelas 12, 12 naik ke jenjang berikutnya di perguruan tinggi gitu. Maka sabar ya, disabar-sabari. Insyaallah nanti antum akan petik hasilnya nanti di akhirat kelak biidznillah taala. Kita lanjutkan, masih membahas tentang kitab At-Tibyan fi Adami Hamalatil Quran karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita sebelum liburan ya, sudah membahas tentang adab yang pertama, yaitu mengikhlaskan niat lillahi ta'ala dalam segala hal, terutama dalam masalah sekarang yang kita bahas, yaitu tentang belajar, mengajar ya, belajar dan mengajarkan Al-Quran ya. Kemudian yang berikutnya faslun, halaman, silakan dibuka halaman 34 ya, kalaupun atasnya belum itu lewati aja, anggap aja sudah. Kita masuk ke yang berikutnya, yang ketiga itu yang kedua afwan, faslun wayan bagi ya, silakan dibuka yang bawa kitab. Wayan bagi alla yaksida bihi tawassulan ila ghardin min aghradid dunya. Nah, setelah beliau di sini membahas tentang pentingnya ikhlas di dalam segala tindak tanduk kita selama kita hidup menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, maka beliau melanjutkan yan bagi ya, seharusnya atau wajib gitu ya, wajib bagi kita atau bagi para penuntut ilmu alla yaksida bihi tawassulan ila ghardin min aghradid dunya, agar jangan menjadikan tujuan dia belajar apapun ya, belajar ilmu agama, tujuannya adalah tawassulan untuk mendapatkan ghardin min aghradid dunya ya, untuk mendapatkan salah satu tujuan dunia ya, intinya duniawi lah ya. Contohnya apa? Beliau katakan min malin, belajar agama, belajar Al-Quran, jadi hafiz, tapi tujuannya untuk apa? Mal, cari duit, cari harta ya. Ada seorang mungkin belajar, tekun dia belajar ilmu agama, ketika ditanya kenapa kamu belajar ilmu agama, sangat tekun sekali ya, saya pengen jadi seperti Ustadz Rohmat misalnya ya, kuliah di sana Madinah ya. Kenapa pengen jadi Ustadz Rohmat? Pengen seperti jadi Ustadz Rohmat karena apa? Karena mungkin fulusnya banyak ya, fulusnya banyak, uangnya banyak. Nah ini kalau sudah berbicara uang, berarti kan niatnya apa? Sudah salah. Pengen jadi seperti Ustadz Fulan, tapi
karena apa? Ustadz Fulan uangnya banyak, atau mungkin istrinya banyak, ya pengen jadi beliau-beliau ini biar istrinya banyak, uangnya juga banyak. Ini niatnya sudah salah duluan. Enggak boleh. Auria satin, atau untuk mendapatkan kedudukan. Jadi apa mas? Jadi tokoh di masyarakatnya, jadi mudir, jadi pemimpin di kampung halamannya, atau mendapatkan apa? Wajahatin. Ya, jah, apa itu jah? Jah itu ya sama kayak riasah, ya, orang lebihnya. Yaitu apa? Ketenaran. Ya, kalau sudah dapat riasah, kedudukan, otomatis kan tenar ya. Ya, namanya pemimpin, katakanlah presiden, otomatis dikenal atau tidak? Ya, mendapatkan ketenaran secara tidak langsung. Au irtifa'in ala akronihi, atau agar dianggap lebih unggul. Ya, mana pria? lebih unggul daripada teman-teman sejawatnya. Ya, dia belajar tekun murojaah tiap malam sampai jam 12 misalnya. Tapi apa? Niatnya biar apa? Biar dianggap lebih pintar, biar dianggap lebih jago daripada kawan-kawan seangkatannya. Au sana'in 'indan nas, atau mendapatkan pujian dari manusia. Ini semuanya tujuan dunia. Au sarfi wujuhin nas ilaihi aw nahwi dzalika, atau caper ya. Sarfi wujuhin nas, itu caper gitu ya. Cari perhatian manusia, biar manusia itu lihat ke dia ya. Tanya ke dia. Siapa lagi? Minta fatwa ke dia gitu. Itu semuanya masuk ke sini. Sarfu wujuhin nas ilaihi. Pengennya ya caper gitu ya, biar orang-orang melihat, mengakui dirinya, cari pengakuan. Nah, gitu. Maka wala yashuba al-mukri iqra'ahu bitam'in fi rifqin. Ya, maka jangan sampai al-mukri itu guru ya, yang mengajar. Jangan sampai orang yang mengajar dia yashubu itu mempersulit. Jangan sampai seorang yang mengajar, guru, anak sendiri dan juga antum nanti kalau jadi guru, ya antum pasti jadi guru. Minimal guru apa? Guru anak-anaknya nanti, ya, atau mungkin guru adik antum di rumah. Jadi nggak boleh seorang guru mempersulit dalam menyampaikan ilmunya. Bitam'in fi rifqin, dengan niat untuk mendapatkan perlakuan yang baik. Ya, perlakuan atau timbal balik gitu ya. Mengharapkan timbal balik dari murid-muridnya. Yahsulu lahu min ba'di man yaqra'u alaihi, yang dia dapatkan dari murid-muridnya atau yang dia dapatkan dari santri-santrinya. Nah, sawaun ya, sama aja ya. Baik itu arif itu maksudnya timbal baliknya itu berupa mal, harta. Jadi dia itu mengajar tapi mempersulit santri-santrinya. Jadi dia akan mempersulit ilmu yang akan dia sampaikan, pelit gitu ya. Dengan harapan apa? Ya, ketika santrinya atau muridnya itu tahu bahwa gurunya itu kok susah sekali menyampaikan ilmu gitu ya, maka apa? Santri misalnya memberikan mal, harta, hadiah, ya, berikan hadiah, berikan apa? Makanan atau berikan uang dengan harapan apa? Gurunya bisa memberikan ilmu lebih. Ya. Au khidmatan, atau mendapatkan pelayanan. Ya, pelayanan dari khidmah dari santrinya. Ya, jadi gurunya sok-sokan gitu ya. Sok-sokan enggak mau ngajar, atau ya ngajar pelit gitu ya, pelit ilmu. Ya. Pengennya apa? Ya kalau enggak dihormati enggak mau menyampaikan ilmunya. Kalau enggak dikasih kopi
kalau nggak dikasih wedangan gitu ya, wedangan, nggak mau ngasih ilmu. Nah, ini termasuk di sini, ya, tidak boleh. Fa'in qalla, walaupun hanya sedikit. Walau kana ala suratil hadiyah, walaupun bentuk timbal baliknya itu hanya berupa hadiah. Allati laula qiraatuhu alaihi, yang mana kalau bukan karena kalau bukan karena dia mengajarkan ilmu kepada seorang muridnya, maka niscaya tidak ada hadiah itu. Gitu. Maka di sini seorang guru itu kalau bisa jangan menerima apapun dari santrinya. Takutnya itu nanti takut masuk ke riswah. Apa riswah? Kalau antum nonton Upin Ipin ada riswah gitu. Apa riswah? Ya, suap. Takutnya itu jadi bentuk suap. Atau minimal kita nggak nganggap suap deh. Orang tua si santri juga, wali santri juga nggak menganggap ini suap, ini bentuk sedekah dia gitu ya. Ma'ruf dia, ihsan dia kepada guru anaknya. Tapi itu nanti bisa jadi suap atau minimal membuat hati sang guru itu jadi condong gitu ya. Jadi condong kepada santri tersebut ya, karena sering dikirim makanan oleh orang tua si A misalnya, kan dia jadi sama si A jadi ini sering ngasih saya makanan, saya kasih nilai tambahan aja, tambahkan berapa dari 100 ya, yang tadinya 60 jadi 90 dibalik gitu ya. Yang tadi 30 jadi lawan 80 nilainya. Nah, itu kan harus dihindari ya. Jangan kalau mau ngasih yang ngasih mungkin sembunyi-sembunyi gitu ya, tidak ngasih tahu dari siapa, biar ustadznya juga nggak timpang gitu ya, nggak timpang dalam berbuat adil kepada para santrinya ya. Tidak hanya ustadz ya, jadi hakim pun sama ya, apalagi hakim itu nggak boleh menerima hadiah apapun dari orang yang tidak dia kenal ya. Nah, kenapa? Ditakutkan nanti kalau tiba-tiba orang yang sering ngasih dia hadiah kena kasus, masuk ke pengadilan, wah ini repot nanti. Ini kok hatinya jadi hati seorang hakim itu jadi bimbang nanti. Ini gimana? Ini orang ini suka ngasih saya hadiah, tapi kini kena masalah, itu kan repot ini. Jadi harus hati-hati dalam menerima hadiah. Kemudian beliau di sini membawakan ayat yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridu hasal akhirah." Ya, di sini beliau menguatkan argumen beliau di atas dengan ayat yang artinya barang siapa ya pengen mendapatkan keuntungan, pengen mendapatkan kegembiraan di akhirat, nazid lahu fi harsihi, maka akan kami tambahkan imbalannya di akhirat nanti. Wa man kana yuridu hasad dunya, dan sebaliknya barang siapa yang menghendaki keuntungan dunia, nu'tihi minha, kami kasih gitu. Wa malahu fil akhirati min nasib, tapi baginya nanti di akhirat tidak dapat bagian apapun. Jatahnya sudah diambil di mana? Di dunia. Gitu. Jadi ketika kita amalan soleh, niatkan untuk mendapatkan pahala di akhirat, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan niatkan untuk mendapatkan keuntungan dunia. Ini kalau kita niatkan untuk mendapatkan keuntungan dunia, Allah kasih enggak itu? Kasih enggak? Ini Allah sudah janjikan, nu'tihi, Allah kasih itu. Antum misalnya seorang menghafal Al-Quran, pengen dapat hadiah uang 1 miliar misalnya. Ketika hafal, dapat gak dia? Ya insya Allah dapat, Allah kasih gitu. Ya Allah kasih hadiah tersebut kepada orang itu.
Tetapi apa? Wa ma lahum fil akhirati min nasib. Tapi di akhirat enggak ada bagian. Ya, sudah enggak ada bagiannya lagi. Berarti apa? Masuk kemana? Surga atau neraka? Surga atau neraka? Kalau sudah enggak dapat bagian, enggak dapat keuntungan di akhirat, berarti masuk ya masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, karena apa? Karena niatnya sudah salah. Niatnya bukan lillahi ta'ala. Tapi kalau dia niatnya untuk mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya, enggak hanya surga gitu ya, dengan segala isinya. Dunia pun akan ngikut. Antum belajar agama, belajar aja. Enggak usah mikir nanti kerjanya apa, rezekinya bagaimana. Antum menghafal Al-Quran, hafalkan saja sampai selesai, sampai hafal 30 juz. Gak usah mikir nanti kalau saya hafal dapat apa, ya nanti saya nikah sama siapa. Gak usah mikir ke situ. Ya, fokus saja beribadah, niatkan lillahi ta'ala, dunia itu ngikut. Ya, dunia pasti ikut. Yang penting apa? Tujuan kita adalah akhirat, bukan dunia. Kalau tujuan kita dunia, dunia itu akan semakin apa? Ya, lari ya. Kita kejar itu dapat, tapi sudah dapat, lihat yang lebih apa? Yang lebih lagi, ya, yang lebih bagus lagi, yang lebih indah lagi, pengen lagi, terus seperti itu. Tapi kalau kita tujuannya akhirat, ya kita nggak mementingkan dunia. Ya, dunia dapat berapapun ya sudah kita terimakan gitu. Kemudian ayat yang lain Allah katakan mangkana yuridul ajilah, dan barang siapa yang menginginkan ajilah dunia, ya. Ajilah itu kan dari kata ajalah, segera. Ya, namanya dunia kan segera, disegerakan. Ya. Maka ajalna lahu fiha. Ya, kami segerakan itu. Ya. Pengen dapat uang di dunia, sudah kami akan berikan itu uang. Kami akan berikan itu jodohnya, kami akan berikan itu mobilnya, rumahnya dan lain sebagainya. Manasya, ya, yang kami kehendaki. Ingat ya, berarti dia akan mendapatkan dunia, harta misalnya, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Liman nurid, ya, bagi siapa saja yang Allah kehendaki, begitu. Jadi sekeras apapun kita berusaha mencari dunia, kalau tidak Allah kehendaki, ya nggak dapat. Walaupun Allah kehendaki, tapi kan tidak tidak mungkin tidak semua kita akan dapatkan karena sudah tulis, Allah sudah tuliskan takdir rezeki bagi kita masing-masing. Jadi nggak usah terlalu ambisius ya, tidak usah terlalu ambisius dalam mencari dunia. Cukup seperlunya saja ya, untuk makan, anak, istri, sudah. Kedepannya nggak usah mikir lagi kayak gitu. Mikir tapi ya mikir ya biasa saja, tidak sampai apa stres mikir nanti anak sekolah gimana ya gitu, anak ini mau kuliah gimana, anak ini mau nikah ini gimana, saya nggak punya uang, gaji cuma UMR misalnya, ya, itu kan nggak usah dipikir ya, tidak usah dipikirkan. Ya, cukup jalani saja, rezeki Allah yang sudah jamin. Ya, dari mana pasti ada itu. Ya, pasti ada. Yang penting iman kita, percaya. Ya, kemudian beliau tutup dengan dua hadis dari Nabi SAW. Yang pertama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan man ta'allama ilman, barang siapa yang menuntut ilmu agama. Ya, bukan ilmu apa ya, ini ilmu dulu. Barang siapa yang menuntut ilmu mimma yubtagha bihi wajhullah, yang ilmu tersebut harusnya digunakan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Ilmu agama maksudnya. La yata'allamuhu, namun ya dia tidak mempelajari ilmu tersebut kecuali hanya untuk mendapatkan liyusiba bihi aradun minad dunya, hanya untuk mendapatkan kesenangan dunia semata. Maka apa balasannya? Kalau tadi di ayat kan, ya kami kasih itu
mau nyari wanita ya kasih di dunia, dapat itu wanita. Tapi apa di akhirat nggak dapat jatah, nggak dapat jatah bidadari. Jatahnya apa? Ya di neraka gitu ya. Ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yajid arafal jannah yaumal qiyamah. Dia tidak akan mendapatkan bau wangi surga. Kalau nggak dapat baunya, berarti masuk surga atau enggak? Baunya aja nggak dapat. Oh bisa masuk surga, tapi apa? Mungkin ya memang nggak bisa mencium baunya surga. Ya enggak seperti itu. Dia tidak akan bisa masuk surga kalau memang dia melakukan hal-hal yang disabdakan oleh Nabi SAW di sini. Dia menuntut ilmu agama tapi hanya tujuannya untuk mencari dunia. Kemudian hadis yang terakhir di bab ini, beliau membawakan hadis man talaba al-ilma, barang siapa yang menuntut ilmu, liyumariya bihis sufaha, untuk yumari itu dari kata miro, mendebat. Ya bisa juga membodohi, ya sudah bodoh tapi dibodoh-bodohi gitu ya. Liyumariya bihis sufaha, jadi untuk mengibuli gitu ya bahasa kita, mengibuli, membodohi, mengajak debat, meremehkan orang-orang yang sufaha, nggak punya ilmu, orang-orang bodoh. Kita belajar ya bukan untuk apa? Bukan untuk menganggap diri kita lebih dari orang, dari yang tidak punya ilmu, bukan seperti itu. Au yukasra bihil ulama, atau membanggakan diri. Ya, dia membanggakan diri di hadapan para ulama, para gurunya. Dan tadi yang pertama dia niatnya adalah untuk membodohi orang-orang yang bodoh, ya, mengibuli gitu ya. Ya, mentang-mentang dia nggak tahu, terus apa? Dia kibuli, ya kibuli pakai apa? Wah, saya kibuli aja nih, biar apa? Biar saya dapat keuntungan. Tidak boleh. Atau membanggakan diri, jadi dia serasa sama dengan gurunya, serasa selevel dengan para ulama. Nah, au yasifa bihi wujuhun nas ilaihi, atau untuk mencari perhatian, ya, menarik perhatian manusia. Maka apa balasannya? Falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siap-siap dia mendapatkan kamar tempat duduk di neraka jahanam. Jadi siap-siap dibuatkan rumah kafling di mana? Di neraka. Atau dalam riwayat yang lain, qala adkhalahun nar, dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Kenapa? Karena ini kita semuanya ya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari niat yang buruk dalam belajar ilmu agama ya. Karena ini ilmu yang mulia, ilmu agama. Jadi jangan sampai kita coreng ilmu ini dengan apa? Dengan niat yang salah. Ya, niatnya untuk cari duit, niatnya untuk cari kedudukan, niatnya untuk mencari ya tujuan-tujuan dunia. Itu bahaya ya, bahaya sekali. Mungkin di dunia nggak kerasa, di dunia tidak kerasa, kita aman-aman aja di dunia, tapi apa bahayanya di akhirat nanti ya. Bahayanya di akhirat nanti, maka harus hati-hati kita terus menata niat kita agar tidak terjatuh ke dalam niat-niat yang salah. Baik. Selanjutnya yang berikutnya adalah ikhlasul muallim. Faslun. Berikutnya beliau mengatakan wal yahdar. Ya. Wal yahdar kullal hadar. Jadi waspadalah gitu ya. Waspada dengan sangat waspada bagi orang yang belajar. Ini tadi yang pertama,
itu untuk orang yang mengajar, guru. Nah, sekarang untuk yang belajar. Jadi waspadalah, ya waspadalah. Wal yahdar kulal hadar min qasdihi, ya, dari niatnya yang salah, berupa apa? At-takassur, ya, berupa sikap keras kepala, sombong. Bikasratil mustaqillina alaihi, dengan sombong gitu ya, besar kepala dengan banyaknya santri. Nah, ini berarti sama ya, untuk guru. Jadi waspadalah dari niat yang salah, tujuan yang salah, yaitu berbangga-bangga diri dengan banyaknya santri, banyaknya pengikut, banyaknya Instagram itu follower ya, banyaknya viewer ya, penonton di YouTube, penonton di mana? YouTube aja ya? TikTok ada? Gak bisa ya? Anak gak tahu. Ya, wal mukhtalifina ilaihi, dan banyaknya berbagai macam orang yang datang kepada dia minta fatwa, bertanya, ya, minta solusi. Ini bagaimana? Saya punya permasalahan seperti ini bagaimana? Jadi jangan jangan sombong ya, jangan berbangga-bangga dengan itu. Ya. Dan juga kata beliau, wal yahdar min karahatihi qira'ata ashabihi ala ghairihi mimman yuntafa'u bihi. Dan juga Dan juga hati-hati, ya, waspadalah dari sikap tidak senang, karohah, ketidaksenangan dia ketika ketika muridnya pindah guru. Ya, tanya siapa ini? Siapa tuh? Siapa? Namanya? Antum? Siapa? Agus? Faiz. Ya, misalnya Faiz. Bukan Agus ya. Misalnya Faiz. Ya, dia belajar sama saya. Ya, kemudian Faiz pindah halakoh. Ya, pindah guru ke Ustadz yang lain lah misalnya. Kemudian saya nggak suka. Ya, saya nggak suka, maka ini harus harus segera diperbaiki, harus segera diobati penyakit seperti ini. Kenapa? Kata beliau, hadhihi musibah, ini adalah musibah. Ini musibah. Kenapa? Yubtala biha ba'dul muallimin al-jahilin, yang ditimpakan kepadanya, ya, yang ditimpa musibah ini siapa? Sebagian para muallim itu pengajar, al-jahilin, tapi yang bodoh, yang nggak tahu tujuan dia mengajar. Wahia, dan sikap seperti ini, sikap yang mana tadi? Ya, nggak suka ketika ada muridnya belajar sama gurunya yang lain. Ya, sikap seperti ini dalalatun bayyinah, ya, bukti yang jelas, min sahibiha, dari pelakunya, tadi saya misalnya, ini misalnya saja, ala su'i niyatihi, bukti yang jelas atas niat yang masih salah, atau atas buruknya, jeleknya niat dari guru tersebut. Ya, orang muridnya mau belajar sama guru yang lain biar dapat manfaat, biar dapat ilmu yang lebih, tapi malah ya, dilarang sama gurunya, nggak boleh belajar sama yang lain. Bahkan wafasadi tawiyatihi, dan rusaknya hatinya, ya, rusaknya hati. Bal, kata beliau, bahkan hiya hujjatun qati'ah, ini adalah, ya, sama ya, dalil, bukti yang sangat jelas, ala adami iradatihi bi ta'limihi wajhallahi ta'ala, ya, bukti yang jelas atas ketidakadaan keinginan dia ketika mengajar untuk mendapatkan mengharapkan
keriduan Allah Subhanahu wa taala. Habiskan. Fa innahu law aradallaha bi ta'limihi lama kariha dzalika. Ya, sesungguhnya kalau seandainya dia itu niatkan mengajar untuk mengharapkan wajah Allah, ya enggak akan benci gitu ya. Tidak akan benci kepada apa? Ya, perhatian. Alfa, Reza. Ya, tidak akan benci kepada muridnya yang pindah guru, ya, atau minimal ya apa? Ya cari guru yang lain. Ya, nggak akan benci, ya biarkan dia cari guru yang lain yang lebih ilmunya lebih tinggi daripada gurunya. Bal qala li nafsihi ana aradtu ta'ah bi ta'limihi. Bahkan seorang guru ini kalau seandainya dia memang mengajar itu niatnya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dia akan berkata kepada dirinya sendiri, ana aradtu ta'ah bi ta'limihi. Aku itu benar-benar menginginkan ketaatan, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengajar. Waqad hasaltu, dan sudah saya dapatkan. Waqad qasada bi qiraatihi ala ghairi ziyadata ilmin fala atba alaihi. Dan muridku, ya, dia itu hendak belajar lagi dengan selainku untuk mendapatkan tambahan ilmu, fala atba alaihi, maka ya enggak ada celaan, ya, dia enggak apa-apa, ya, enggak berdosa, enggak salah dia cari guru yang lain. Dia sudah dapat ilmu dari saya, ya, biarkan dia cari ilmu dari guru yang lain, dan pasti apa? Ilmunya berbeda. Itu yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan berikutnya. Biidznillah taala. Ada pertanyaan? Faiz? Ada yang tanyakan? Ya, cukup ya. Kita cukupkan sampai di sini. Pas kan? Setengah jam kurang lebih. Nah, kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.